Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Nur Sardina dengan NIM 2200839 dari Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menunjukkan atau memberikan cara bagaimana cara untuk mengukur baterai, mulai dari pemeriksaan secara visual, kemudian mengukur tegangan baterai, lalu mengukur berat jenis pada air baterai itu sendiri. Di sini saya akan mengukur baterai yang berjenis baterai basah. Kemudian untuk alat dan bahannya sendiri, yaitu yang pertama yang pastinya itu baterainya itu sendiri, khususnya baterai pada mobil. Kemudian yang kedua avometer, yang ketiga hidrometer, dan yang keempat itu sikat kawat. Nah, di sini sudah tersedia bahan atau alatnya. Yang pertama itu baterainya. Di sini untuk pertama-tama kita memeriksa secara visual dulu. Apakah baterai ini masih layak atau masih bagus? Mulai dari pemeriksaan secara fisik dari baterai itu sendiri, mulai dari covernya, apakah ada retakan atau ada bagian yang bocor atau bolong. Itu apabila ada bagian yang retak, pecah atau bahkan bolong, itu sudah tidak layak untuk digunakan, karena ya air pada baterai itu akan berkurang secara drastis. Kemudian pemeriksaan kutub positif dan kutub negatif pada baterai, mulai dari pemeriksaan secara visual, apakah dari kutub ini terdapat kotoran, mulai dari kerak, karat, atau kotoran yang lainnya. Apabila terdapat kotoran yang berada di kutub positif maupun kutub negatif, kita bersihkan menggunakan sikat kawat. Nah, bersihkannya cukup dengan disikat saja, karena ini kondisinya masih bagus, masih bersih, berarti tidak perlu untuk disikat. Apabila kotor, berkerak, atau bahkan berkarat, kita perlu untuk membersihkannya. Di sini untuk membedakan kutub positif dan kutub negatif, apabila tidak ada tulisan seperti ini positif dan ini negatif, itu kita cukup membedakannya dengan ukuran dari kutub tersebut. Apabila ukuran kutubnya itu besar, itu berarti kutub positif. Apabila ukurannya kecil, itu maka bisa dibilang kutub negatif. Nah, yang kedua itu memeriksa cairan baterai. Apakah cairan baterai itu kurang, lebih, atau cukup? Cukup melihat dari tulisan upper level atau lower level. Nah, apabila si cairannya berada di antara upper level dan lower level, itu cairannya berarti sudah cukup. Apabila terlalu lebih, itu harus dikurangi, dan apabila kurang maka itu perlu ditambah. Cukup melihat seperti itu. Yang selanjutnya kita mengukur dengan menggunakan avometer. Mengukur apa sih? Mengukur si tegangan atau voltase pada baterai itu sendiri. Apabila tegangannya atau voltasenya itu kurang dari 12 volt, maka ada dua kemungkinan tuh. Yang pertama, bisa saja karena si baterainya itu sudah low, sudah habis, perlu di charger, atau yang kedua, si cairan aki tadi kurang, maka perlu ditambah. Kita gunakan avometer untuk mengukur si voltase pada baterai itu sendiri. Nah, menggunakannya avometer ini cukup mudah. Ini pada selektornya itu di posisi off, kita putar berlawanan arah jarum jam ke 20 volt, karena di sini tegangannya 12 volt. Jadi kita perlu di atasnya gitu, di atas 12 volt kita putar ke 20 volt. Putar berlawanan arah jarum jam dan pastikan sudah berada di 20 volt. Nah, kita tempelkan probe positif yang berwarna merah dan probe negatif yang berwarna hitam ke kutub negatif dan positif pada baterai. Yang merah, yang positif itu ke positif baterai, yang hitam, yang negatif itu ke negatif baterai.
Nah, biasanya di sini juga sudah tertera negatif pada apometer dan positif pada apometer. Kita tempelkan dan baca hasil pengukurannya. Itu hasil pengukurannya di 12,62 sampai 63 volt. 12,62 atau 12,63 volt. Berarti kondisi baterai ini masih dalam keadaan baik. Kemudian jangan lupa kita kembalikan selektor ini pada posisi off dan kita rapikan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu kita mengukur berat jenis elektrolit pada cairan di dalam baterai ini. Kita menggunakan hidrometer untuk mengukur berat jenis pada baterai ini, dan kita buka ke 6 tutup yang berada di atas baterai ini. Buka ke 6 tutupnya, dan kita harus berhati-hati kalau misalkan kulit kita sensitif, gunakan sarung tangan karena cairan di dalam baterai ini, cairan aki, cairan baterai itu cukup berbahaya. Apabila terkena kulit itu bisa mengakibatkan gatal, atau bahkan yang kulitnya sensitif itu bisa sampai iritasi. Dan apabila terkena pakaian, khususnya yang berbahan jeans, itu bisa pakaiannya tuh rapuh, jadi gampang robek. Istilah Sundanya tuh murudul ya. Nah, di sini itu terdapat bagian-bagiannya dari hidrometer, mulai dari pipetnya, kemudian tube atau kaca bagian luar, kemudian ini jarum penghisap, saya lupa lagi namanya apa. Intinya ini untuk menyedot cairan ke dalam hidrometer. Nah, kemudian bagian dalamnya tuh ada pelampungnya. Di sini ada yang berwarna hijau, putih, sama yang berwarna merah. Apabila cairan pelampung ini mengambang di bagian yang hijau, berarti cairannya masih bagus. Apabila berada yang di putih atau merah, itu cairannya sudah tidak layak digunakan. Kita masukkan hidrometer ini, bagian ujungnya, tubnya ke lubang cairan baterai. Kita tekan si bagian pipetnya ini, kita tekan, kemudian kita lepaskan sampai si cairannya terhisap ke dalam hidrometer. Nah, ini kurang ya, si cairannya kurang banyak. Ini karena saya tidak menggunakan sarung tangan, mohon maaf ya teman-teman, ini agak gatal juga. Nah, ini si bagian si bagian pelampungnya tuh sudah mengambang. Tetapi di sini menunjukkan bahwa pastikan si pelampungnya itu tidak menempel ke bagian kaca dinding ini nih, samping. Kita usahakan untuk dia tidak menempel. Tapi agak susah ya teman-teman. Nah, ini udah di tengah. Tapi karena mungkin ini si cairannya itu agak berisik bentar. Nggak ada mobil ya teman-teman, maaf. Nah, ini karena si cairannya mungkin sudah tidak layak atau sudah lama digunakan, jadi hasilnya tuh berada di jarum penunjuk yang berwarna merah. Kita harus mengganti si cairan ini ke cairan yang baru gitu. Kita ukur yang selanjutnya, kita coba apakah semua bagian ini tidak layak atau hanya beberapa bagian saja. Kita tekan kembali pipetnya, kemudian tunggu sampai si cairannya masuk. Nah, di sini agak cukup lumayan ya, tetapi tetap berada di warna yang putih fire, yang artinya ini mungkin antara hanya perlu dicas atau tetap untuk perlu
ganti si cairannya. Nah mungkin hanya 2 lubang saja yang saya ukur karena untuk menghemat waktu juga. Boleh untuk teman-teman apabila memang melakukan pengukuran, pastikan ke-6 lubang pada baterai itu diukur karena untuk memastikan saja. Nah kemudian tutup kembali si lubang, maaf berisik teman-teman. Nah tutup kembali lubang ke-6 lubang pada baterai ini. Pastikan semuanya kencang karena takutnya cairannya tumpah, dan ini cukup gatal ya teman-teman. Nah apabila teman-teman terkena cairan baterai kemudian gatal, tangannya gatal, cukup dicuci menggunakan air panas, jangan yang mendidih tapi karena itu bisa melepuh. Nah cukup dicuci menggunakan air hangat saja, air hangat yang mengalir sampai si cairan akinya hilang atau cairan baterainya hilang. Kita simpulkan dari hasil pengukuran yang hidrometer tadi. Nah kan tadi cuma 2 lubang tuh, yang pertama merah recharge, yang kedua fire putih. Nah apabila hanya 1 lubang yang berwarna merah recharge, itu tidak perlu dilakukan pengecasan atau penggantian pada cairan baterai. Nah apabila semua lubang atau mungkin 3 lubang berwarna merah recharge dan 3 lubang berwarna putih fire, itu dilakukan pengecasan terlebih dahulu. Apabila masih jelek, kita lakukan penggantian cairan. Nah apabila 3 itu merah dan 3 lagi hijau, itu tetap kita lakukan pengecasan terlebih dahulu, tapi tidak perlu dilakukan penggantian cairan karena ada yang hijau, ada yang masih baik. Tapi apabila semuanya merah nih, semua merah si cairannya, kita lakukan pengecasan. Apabila tidak ada perubahan, berarti kita lakukan penggantian. Apabila semuanya hijau, ya sudah, itu berarti bagus. Dan juga apabila semuanya itu putih, itu berarti masih bagus juga karena tidak perlu melakukan treatment apa-apa, karena yang putih itu bertuliskan fire, jadi netral gitu, masih bagus enggak tapi jelek juga enggak. Nah mungkin sekian kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.